Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Cafe Matematika, masih bersama Mas Sulis Channel. Baiklah sahabat MS semuanya, tidak terasa ASPD semakin dekat dan semakin dekat. Ya. Untuk beberapa waktu yang akan datang akan diadakan tryout yang keempat untuk menghadapi penilaian ASPD ya. Nah, anak-anak sahabat MS semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, kita akan membahas tentang soal-soal untuk prediksi tryout yang keempat. Bagi yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa klik subscribe, ya, kemudian nyalakan loncengnya agar nanti ketika saya mengupload video yang baru, kalian akan mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa bisa tuliskan komentar ya di kolom chat, atau mungkin ada yang belum paham bisa ditanyakan lewat kolom chat ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, sahabat MS semuanya, tidak lama-lama, mari kita mulai saja untuk pembahasan pada kesempatan kali ini ya. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 ya. Untuk soal nomor 1, kita lihat di sini bahwa suhu mula-mula sebuah ruangan adalah negatif 2 ya, derajat Celcius. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Nah, suhu ruangan setelah 20 menit adalah, nah di sini akan kita bahas ya. Jadi mula-mula ya, sebelum penghangat ruangan itu dihidupkan berarti masih 0 menit ya. Jadi awalnya itu ini 0 menit. Kemudian karena ini selangnya 4 menit berarti 4, kemudian 8, kemudian 12, kemudian tambah 4 lagi 16, tambah 4 20. Jadi ini setelah 20 menit berarti di menit ke-20. Mula-mula negatif 2 derajat ya. Jadi di sini mula-mula negatif 2. Setiap 4 menit itu suhunya naik 3 derajat. Kalau naik itu berarti positif ditambah ya, ditambah 3 derajat, maka akan menjadi 1. Kemudian ditambah 3 lagi, yaitu 4. Tambah 3 lagi, itu 7. Tambah 3 lagi, 10. Tambah 3, 13. Nah, suhu ruangan setelah 20 menit adalah, nah di sini ini 20 menit nih ya, yaitu berapa? 13. Nah, ini ya 13. Jawabannya adalah D. Nah, jadi ini semua ditambah dengan 3 ya, tambah dengan 3. Sampai pada menit ke-20 itu ada sekian ini suhu ya, suhunya itu 13 derajat Celcius ya. Baik, bagaimana anak-anak, bisa dimengerti ya? Kita akan lanjut lagi untuk soal nomor 2. Nah, kita lihat di sini, bacalah ilustrasi berikut ini. Bu Rosma memiliki persediaan gula pasir 5/4 kg, kemudian membeli 14,3 per 4 kg
Ya, kemudian sebanyak 8,5 kg dari gula pasir tersebut disumbangkan ke tempat paguyuban sosial ibu-ibu PKK. Sisa gula pasir tersebut akan dikemas ke dalam kantong plastik masing-masing seberat 0,5 kg. Nah, jadi masing-masing plastik itu dapat menampung 0,5 kg. Nah, tentunya ya kita akan cari dulu sisanya itu ada berapa gitu ya. Di sisa itu tentunya yang dipunya ini 5/4 kg, kemudian ditambah masih membeli lagi yaitu 14,3/4, kemudian dikurangi yang disumbangkan yaitu 8,5. Nah, di sini kita akan operasikan, penjumlahan pengurangan ini kita operasikan. Nah, ini yang bulat kita taruh tersendiri, 5 ditambah 14 dikurangi 8, ya, dikurangi 8. Kemudian ditambah dengan pecahnya, ya, 1/4, kemudian 3/4 dikurangi 0,5. Baik, ini adalah 19 kurangi 8 berarti 11 ya. 11. Kemudian ini jadikan per 4 itu menjadi 4/4 kurangi ya, 4/4 dikurangi 0,5 ya, 0,5. Nah, sehingga menjadi berapa ini? 11,5 kg. Nah, sekarang permasalahannya adalah banyaknya kantong plastik. Nah, kita tulis di sini saja. Ya, banyak kantong plastik itu adalah apa ini? Berat, ya, berat benda dibagi dengan daya tampung per kantong, ya, daya tampung 1 kantong, ya, 1 kantong. Nah, sehingga sama dengan berapa ini berat bendanya, ya, tentunya sisanya ini yaitu 11,5 dibagi daya tampungnya adalah 1/2 juga. Nah, sehingga bisa dituliskan ini 11,5 itu 23/2. Nah, kemudian karena ini setengahnya ini di bawah, ya, maka ya, karena dibagi setengah maka bisa saja dikalikan dengan 2/1. Nah, ini coret berarti berapa? 23 buah. Nah, yaitu B. Ya, oke, seperti itu sahabat MS. Kita lanjut lagi. Nomor 3. Rida membuat denah rumah yang akan dibangun di atas tanah berbentuk persegi panjang. Luasnya 78 meter persegi. Ya, luasnya. Kemudian ini kita harus cari apa namanya jarak sesungguhnya atau lebar sesungguhnya dari tanah Rida, gitu ya. Baik, karena skala di sini diketahui skalanya itu sama dengan 1/50. Setiap 1 cm itu mewakili 50 cm sebenarnya.
Nah, sehingga ukuran lebar, karena di sini lebar pada peta itu 12 cm. Ya. Ukuran lebar rumah sebenarnya. Nah, kalau sebenarnya berarti berapa? Ukuran lebar, ya. Lebar sebenarnya. Yaitu sama dengan berapa ini? 12 cm kali 50. Yaitu berapa ini? 600 cm atau sama dengan 6 meter. Jadi jawaban nomor 1 ini betul, ya, betul. Kalau nomor 1 betul berarti ini pasti salah, ya. Maka yang ada nomor satunya 3 atau 4 kita pilih, misalkan ya kita pilih yang mana, ukuran yang nomor 2 ini jelas salah, tidak perlu, ya. Ini, ya. Kemudian ukuran ruang keluarga pada denah adalah 9 cm kali 6 cm. Oke. Nah, kita cari dulu ini, ya. Karena ini kan sama dengan X, ini sama dengan 6 cm. Nah, di sini ini 6. Oke, ya. 6 cm, maka kita akan cari panjangnya. Nah, panjang dari persegi panjang itu adalah 78 meter persegi. Nah, di sini lebarnya itu 6, berarti panjangnya, ya, karena luasnya itu sama dengan 78, ya, meter persegi. Berarti ini kan panjang kali lebar sama dengan 78. Nah, lebarnya itu sudah diketahui 6. Jadi panjang kali 6 sama dengan 78. Maka P-nya sama dengan 13. P, ya, panjangnya. Nah, sehingga karena panjangnya 13 itu ada 13 meter. Ya, 13 meter berarti berarti ini jarak pada sebenarnya, ya, sebenarnya. Nah, kemudian panjang tanah pada peta itu berarti sama dengan berapa? 1300 dibagi 50, ya. Coret berarti 130 dibagi 5, yaitu 2 itu 100, dan 30 bagi 5 itu 6, 26, ya. 26 cm. Oke, 26 cm. Kemudian di sini, ya, sehingga ini, ya, sehingga 5 ditambah 6 ditambah X tambah 6 harus sama dengan berapa? 26. Ini 12 tambah 5 17. Nah, berarti X-nya sama dengan 9. Ya, X sama dengan 9. 9 apa? 9 cm. Nah, jadi ukurannya, ya, ini karena ini 9, maka ukurannya adalah
berapa? 9 kali 6 cm. Karena X-nya ini kan sebagai panjang dari ruang keluarga. Yang ini lebarnya. Nah, berarti ini 9 kali 6. Ya, 9 kali 6 cm. Maka jawabannya 1 dan 3, yaitu A. Baik, saya kira cukup mudah. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 4. Sebuah pekerjaan direncanakan selesai dalam waktu 33 hari. Jadi, waktu pengerjaannya itu direncanakan 33 hari oleh 18 pekerja. Ya, karena sesuatu hal pekerjaan baru bisa dikerjakan setelah 6 hari, berarti sudah kehilangan 6 hari gitu ya. Jadi di sini 18 sudah kehilangan 6 hari, berarti 17. Ini X gitu ya. Nah, sehingga kita akan hitung dengan menggunakan perbandingan berbalik nilai. X per 18 sama dengan 33 per 17. Betul kah? Kita lihat di sini. 33 hari setelah pekerjaan baru bisa dikerjakan setelah 6 hari. Berarti dikurang 27 nih ya, bukan 17, 27 ya. Oke, sehingga kita akan cari X-nya. X sama dengan, kalau dibagi 3 itu 11, bagi 3 itu 9. Berarti 11 per 9 dikali 18. Nah, ini bisa dibagi ini 2, sehingga X-nya sama dengan 22 X. Nah, jadi tambahan pekerja ya, adalah berapa? Yaitu 22 dikurangi yang sudah ada 18. Maka sama dengan berapa? 4 orang. Ya, jadi jawabannya adalah A. Ya, 4 orang. Gimana sahabat MS? Ya, bisa diterima ya. Bagi sahabat MS yang baru bergabung, ya silahkan panteng terus dan jangan lupa nyalakan lonceng ya, dan klik subscribe-nya biar nanti kalian dapat pemberitahuan apabila saya sudah mengupload video yang baru. Baik, kita akan lanjut lagi untuk soal nomor 5. Hasil dari 32 pangkat 4 kali 4 pangkat 3 dibagi 16 pangkat 6. Nah, 32 itu kan bisa dinyatakan dengan 2 pangkat berapa ya. Oke. Ini dibagi 16 pangkat 6. Nah, ini sama saja ya, 32 itu kan 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 4. Ya, ini dikali, ini bisa kita ubah ke 2 kuadrat ya. Nah, kemudian pangkat 3 ya dibagi ini 2 pangkat 4 ya, dipangkatkan 6, sehingga diperoleh ini 2 pangkat 20 dikali 2 pangkat 6 ya, dibagi dengan 2 pangkat 24. Berarti sama saja dengan 2 pangkat
26 ya, dibagi dengan 2 pangkat 24. Nah, ini bisa disederhanakan karena bilangan pokoknya sama, 2 pangkat 26 karena dibagi berarti dikurangi 24. Ini sama dengan 2 kuadrat atau sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah C. Ya, saya kira masih cukup mudah. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Akar dari 96 dibagi akar 3 dikurangi akar 8. Oke, di sini akar 96 ya dibagi dengan akar 3 dikurangi akar 8. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Nah, kemudian akar 96 itu hari ini ya betul ya, dibagi 3 berapa ini ya, 32. Berarti sama saja dengan akar ya, akar berapa ini, 96 tadi dibagi 3 itu 32 dikali akar 3 per bukan akar 3 tapi 3 ya, akarnya sudah di luar ya. Jadi ini sama saja dengan dibagi akar 3 dikurangi akar 8. Berarti ini akar 32 dikali akar 3 per akar 3 dikurangi akar 8. Bisa dicoret. Kemudian akar 32 itu akar 16 kali 2. Kemudian akar 8 itu akar 4 kali 2. Akar 16 itu 4 kali akar 2. Kemudian ini 2 ya, 2 kali akar 2. Nah, sehingga di sini bisa dituliskan 4 kurangi 2 kalikan akar 2. Yaitu 2 akar 2. Nah, ini jawabannya ya. Itu apa? 2 akar 2 itu adalah D. Ya, silahkan dipahami. Bagi yang ingin mencatat juga diperbolehkan, silahkan ya. Akan kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Tadi soal nomor 6, sekarang soal nomor 7. Ini kita tulis pola ke-1, pola ke-2, 3, 4, karena ini sampai ke 10 kita lanjutkan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 1 untuk warna putihnya itu ada 1. Warna hitam ada 5 ya, ada 5. Kemudian yang kedua itu ada 4. Kemudian 1, 2, 3, 6, 8 ya, 8. Kemudian 3 ini ada 9. Yang ini ada 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 8, 8 tambah 3, 11 ya, 11. Oke, yang keempat di sini tentunya ini 16. Yang ini 5, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Nah, kita lihat di sini polanya 1, 4, 9, 16. Ini bilangan kuadrat dari polanya kan, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Berarti di sini 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 64 kuadrat, 8 kuadrat itu 64,
kemudian 9 itu 81, kalau 10 itu 100. Kita lihat di sini selisihnya 3, ya, selisihnya 3 berarti di sini juga selisihnya 3. Berarti 17 tambah 3 20, 23, 26, 3 26 tambah 3 29, tambah 3 lagi 32. Nah, baik, jumlah persegi satu satuan warna putih pada pola ke-10 adalah 100, betul ya ini ya, 100, berarti nomor 1 betul. Jumlah persegi satu satuan warna hitam pada pola ke-10 adalah 35, salah ya, harusnya 32. Oke, 1 sudah, nomor 2 sudah. Kita tinggal 3 atau 4. Selisih persegi satu satuan warna putih dan hitam pada pola ke-10 adalah 78. Ya, 100 dikurangi 32, yaitu 68. Ini 78 berarti salah. Berarti yang betul yang D. Maksud saya nomor 1 dan nomor 4 itu B, ya, betul B. Ya. Seperti itu, saya kira cukup mudah ya. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, nomor 8. Suatu virus dapat membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Jika banyak virus mula-mula ada 6, maka lama waktu virus menjadi 768 adalah sekitar 2 menit ya. Jadi awalnya pada 0 itu awalnya itu ada 6, membelah menjadi 2, berarti setelah 20 menit itu berarti kalikan 2 ya, kalikan 2 menjadi 12. Kemudian 40 berarti 24. Kemudian 60 itu 80 dikalikan 2, 48 ya, 48. Kemudian ini 80 itu kali 2 96. Kemudian 100 kalikan 2 196. Oke. Kemudian ini kalau kita kita lanjutkan lagi, ini kan kali 2, ini kali 2 ya, kali 2 dan seterusnya, ini kali 2. Nah, sehingga ini pada pola ke berapa ini, ke 1 2 3 4 5 6 atau menit 100 menit itu sekian. Nah, padahal ini kan ada 2 jam 10, 2 jam, berarti semuanya lebih dari 2 jam. Berarti kalau kita tambah 20, 120 menit, ini 2 jam. Dikalikan 2 itu berarti kali 2 itu 2 ya, kemudian 89 1, kemudian 91 96 196 dijumlahkan 2 1 18 19 1 3,
329 ya. Baik, kemudian 140 berarti ini kalikan 2 kalikan 2 menjadi berapa ini? 4. Kemudian 8, 3, 7, 7, 8, 4. Ini 2 jam lebih 20 menit. Ya, berarti kalau virusnya itu udah 768, nah ini tidak ada nih ya. Berarti ini yang salah ini. Ini harusnya 784 ya. Kalau 784 maka jawabannya adalah 140 menit atau sama dengan 2 jam 20 menit. Nah, maka jawabannya adalah B gitu ya. Atau saya yang salah ini, kelihatannya saya nih yang salah. Betul. Ini bukan, ini mungkin betul nih ya, saya yang salah. Oke, ya. Sebentar, ini ada penghitungan yang salah. 96 kali 2 itu harusnya 192. Betul ya? 192. Kemudian ini jadi 4. Ini 8. 384. Kemudian kali 2 itu ini harusnya 8 ya. 8 ya kali 2. Kemudian 16 itu 6, 1 ini 6, ini 7, 7, 6, 8, betul ya. Ya, ini 140 menit itu berarti 2 jam 20 menit. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, ini nomor 9. Perhatikan tabel berikut. Koperasi Jaya Sentosa, daftar angsuran per bulan dengan bunga tunggal 6% per tahun. Dari tabel tersebut, Pak Andi ingin mengajukan pinjaman sebesar 3 juta selama 48 bulan. Angsuran per bulan yang harus dibayarkan adalah, baik, ini kita belum tahu persentase, sudah persentase bunga per tahun ini ya. Berarti angsuran itu, ya rumus dari angsuran itu adalah persentase bunga, yaitu P per 100 dikalikan, karena 48 bulan berarti ya ini kan angsuran per bulannya ya. Berarti ini kita cari per bulannya itu bunganya berapa gitu ya. Berarti ini 1/12 dibagi 1 tahun. Dan dikalikan dengan pinjaman 3 juta. Ya. Kemudian ditambah dengan 3 juta
dibagi dengan ini lamanya 48. Baik, ini kita cari, oh ini P-nya itu 6 ya, ini ya, 6. Ini habis, ini 2. Oke, ini 100-nya hilang. Berarti tinggal 30.000 bagi 2. 15.000 ya. 15.000 ditambah 3 juta dibagi 48. Kalau dibagi 3 itu ini 1 bagi ini bagi 3 1 16 ya, 16. Berarti 1 juta per 16. 1 juta per 16 itu adalah 62.500. 62.500. Jadi angsurannya ini tambahkan 15.000 berarti 77.500. 77.500. Nah, ada enggak ini ya? Ada ini A ya, A. Ya, saya kira begitu. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal nomor 10. Soal nomor 10 ini berkaitan dengan aritmatika sosial ya. Yaitu dengan judul diskon ganda. Diskon ganda adalah diskon yang diberikan sebanyak 2 kali. Cara menghitungnya adalah dengan mencari harga setelah diskon pertama, kemudian harga tersebut didiskon kembali dengan diskon kedua. Nah, di sini ada jenis barangnya itu baju dan celana. Ya, maka untuk baju, ya, jadi untuk baju yang pertama, ya, untuk baju. Baju diskon pertama ya, diskon pertama itu adalah 50% dari 170%, ya, yaitu 50/100 dikalikan 170.000. Nah, ini sama dengan 85.000. Mengapa? Karena ini kan 50% itu kan setengah. Ya, setengahnya dari 170 itu 85.000. Jadi harga setelah diskon pertama ya, harga setelah diskon pertama itu 85.000 ya, karena 170 dikurangi 85.000. Ini untuk baju. Kemudian untuk diskon yang kedua ya, diskon kedua itu 20%, berarti 20/100 dikalikan harga dari hasil diskon pertama, yaitu 85.000. Nah, ini kalau kita bagi, ini kita coret, dan ini coret ya. Berarti 2 kali 8.500 itu berarti 17.000. Nah, sehingga harga akhir itu sama dengan 85.000 dikurangi 17.000 rupiah. Jadi sama dengan 68.000 ya.
68.000. Ini harga satu baju. Nah, kemudian kita akan cari harga celana ya. Harga celana. Ini diskon pertama. Diskon pertama itu berarti 50 per 100 dikali harganya 200.000. Berarti ini setengahnya ya, yaitu 100.000. Berarti harga dari diskon pertama atau harga setelah diskon pertama itu sama dengan 200.000 dikurangi 100, yaitu 100.000. Nah, kemudian diskon kedua setelah diskon pertama itu 20% dikalikan 100.000, sehingga sama dengan ini kita coret berarti 20 kali 1000 itu sama dengan 20.000. Jadi harga akhir celana, harga akhir dari celana itu sama dengan 100.000 dikurangi 20.000, jadi sama dengan 80.000. Oke. Nah, kita akan mencari harga dari 2 baju dan 2 celana. Nah, sehingga kalau kita hitung ya, jadi harga 2 baju dan 2 celana itu sama dengan 2 dikali harga bajunya itu 68.000 ditambah 2 kali 80.000 ya, sehingga sama dengan berapa ini, 2-nya kita masukkan di sini, 2 dikali 68.000 ditambah 80.000 ya, sama dengan 2 kali 148.000, berarti sama dengan 296.000. Nah, ini adalah harga dari 2 baju dan 2 celana. Maka jawabannya ada di C. Nah, ini aritmatika berkaitan dengan diskon, dan diskonnya adalah diskon ganda. Nah, di sini diskon ganda sudah diberikan pengertiannya bahwa diskon ganda itu adalah diskon yang diberikan sebanyak 2 kali ya. Baik. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Ya, di sini ada persegi panjang yang panjang ya, persegi panjang ABCD, panjang AB itu 3x, panjang BC 2x tambah 4. Kemudian di dalamnya ada persegi panjang juga, yaitu EFGD. EF itu 2. Nah, kemudian di sini FG berapa di situ ya. Nah, karena AD itu adalah 2x tambah 4, maka FG adalah, nah, jadi yang pertama nomor 1, panjang FG itu sama dengan panjang AB dikurangi panjang AE, sehingga sama dengan 2x ditambah 4 ya, dikurangi dengan x ditambah 1, jadi sama dengan
2x tambah 4 kurangi x kurangi 1, yaitu x ditambah 3. Ini panjang FG. Kita lihat di sini nomor 1 panjang FG adalah x tambah 5, seharusnya x tambah 3, berarti ini salah. Ya, nomor 1 salah. Kalau nomor 1 salah berarti ini A dan B ini juga salah. Berarti kita tinggal mencari C dan D. Sedangkan C dan D ini kedua-duanya ada nomor 4. Berarti kita secara otomatis bisa mengatakan nomor 4 ini betul. Ya. Nomor 4 betul. Berarti kita tinggal mencari nomor 2 atau nomor 3. Kalau nomor 2 betul berarti nomor 3 salah. Nah, sekarang di sini luas daerah ABCD. ABCD itu 6x kuadrat tambah 4. Nah, apa betul itu ya? Ya, oke, kita cari nomor 2. Luas ABCD itu berarti AB dikali BC. 3x dikali 2x ditambah 4. Berarti sama dengan 3x kali 2x itu 6x kuadrat. 3x kali 4 itu 12x. Maka luasnya adalah ini. 6x kuadrat tambah 12x. Di sini 6x kuadrat tambah 4. Ya, berarti salah. Berarti yang betul adalah nomor 3. Sehingga jawabannya adalah D ya, 3 dan 4. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut lagi soal berikutnya nomor 12 ya. Nomor 12. Nah, perhatikan gambar ya di sini. Ada ini, kalau kurang besar saya besarkan dulu ya. Oke ya. Pada keadaan pertama ya, itu saya misalkan ini adalah satu lempengan, ini adalah X ya. Saya misalkan ini X, berarti X ini berada di atas, berarti berat yang ini. Nah, ini adalah 3, 1, 1, 1, berarti ada 6. Berarti X di sini lebih kecil dari 6 ya. Ini keadaan pertama. Kemudian keadaan kedua itu di sini ada berapa X nih? 1, 2, 3, 4. Di sini 4X ya. 4X ini lebih besar ya. Jadi lebih besar dari berapa ini? 18. Nah, dari keadaan 1 dan keadaan 2 ya. Ini bisa kita sederhanakan, berarti X-nya itu lebih besar dari 18/4 atau X lebih besar dari 4,5 ya. Dari keadaan 1 dan 2 ya, maka diperoleh di sini X-nya lebih besar dari 4,5. Berarti kalau kita tulis ya 4,5 ya, ini X-nya yang yang lebih besar, berarti seperti ini. Kemudian di sini X-nya lebih kecil dari 6, X lebih kecil dari 6. Maka X itu antara 4,5 dan 6. Nah, mana yang mungkin? Jadi dari pilihan ini 3, 4, 5, 6 itu yang mungkin ya, yang mungkin itu adalah 5 ya. 5 gram. Jadi jawabannya C. Ya, jadi kita buat pertidaksamaan sehingga nanti X ini mungkin bisa 5, mungkin bisa 5,5,
mungkin bisa 5/4 atau mungkin 4/3/4 bisa saja. Tapi yang ada di jawaban ini adalah 5 ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 13. 13. Di sini S-nya, S adalah bilangan asli kurang dari 12, berarti bilangan asli itu dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, karena kurang dari 12. Kemudian himpunan A itu anggotanya ini adalah semua himpunan X di mana X-nya itu lebih kecil atau sama dengan 9 dan X bilangan prima. Bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7 ya, karena lebih kecil sama dengan 9. Kemudian B, himpunan B anggotanya ini bilangan ganjil dari 0 sampai 11. Berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11 karena 11-nya ikut ya. Nah, kemudian yang nomor 1 itu adalah A irisan B ya. A irisan B itu berarti anggota A juga merupakan anggota B, atau dengan kata lain ada anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B, yaitu yang mana? Yaitu 3, kemudian 5, kemudian 7. Nah, di sini A irisan B adalah 3, 5, 7 sama dengan pengerjaan kita, berarti nomor 1 ini betul. Oke, karena nomor 1 betul berarti kemungkinan jawabannya itu adalah A atau B. Sehingga pastilah nomor 4 di sini salah ya. Jadi ini sudah kita anggap salah karena nomor 1 sudah betul. Berarti kita akan mencari nomor 2 atau nomor 3. Nah, nomor 2 A gabungan B. A digabung dengan B berarti semua anggota A dan juga anggota B. Berarti berapa ini ya? 1, 2, 3, kemudian 5, kemudian 7, 9, 11. Kita lihat di sini jawabannya 1, 2, 3, 5, 7, 9. 11-nya tidak ada, berarti ini salah. Nah, nomor 2 salah, berarti ini tinggal B ya. Nomor 3 pasti betul di sini ya. Berarti jawaban salah. Jawabannya B. Maaf. Jawabannya B. Satu dan 3. Ya, jadi A dikurangi B berarti kan di sini A-nya itu ada angka 2, di sini tidak ada, berarti angka 2 masih, yang lainnya sudah terkurangi oleh B. Oke. Kita lanjutkan untuk soal nomor 14 ya. Dari hasil pendataan ya, 53 pasien di rumah sakit mata diketahui 28 menderita rabun jauh atau miopi, 33 pasien menderita katarak, dan 4 pasien dinyatakan bermata sehat. Nah, banyak pasien yang menderita ya, jadi yang menderita miopi sekaligus katarak adalah, berarti kalau menderita kedua-duanya kita akan gunakan diagram Venn. Ya. Misalkan ini adalah yang miopi, ini yang katarak. Karena yang ditanyakan adalah yang menderita kedua-duanya, berarti di tengah-tengah kita misalkan X. Kemudian ada 4 pasien dinyatakan sehat, berarti di luar.
Yang miopi itu 28, ya, berarti 28 di sini sudah ada X, berarti yang di luar sini dikurangi X. Kemudian yang 33 pasien itu katarak, berarti di sini 33 kurangi X. Nah, kita akan mencari X-nya berapa. Jadi kalau ini semua dijumlahkan harus sama dengan 53. Jadi 28 kurangi X ditambah X ditambah 33 kurangi X ditambah 4 harus sama dengan 53. Sehingga ini kalau kita jumlahkan itu menjadi 65. Ini habis, tinggal ini kurangi X sama dengan 53. Maka negatif X sama dengan 53 dikurangi 65. Ya, negatif X sama dengan negatif 12. Jadi X-nya sama dengan 12. Jadi yang menderita penyakit miopi dan katarak itu ada 12 orang. Maka jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut lagi soal nomor 15. Di sini diketahui Hx fungsi H ya, sama dengan AX ditambah B. Ya. Kemudian diketahui ini jika X-nya 6 itu nilainya 14, kalau X-nya 8 nilainya C, kalau X-nya 10 nilainya 26, kalau D itu 32. Berarti di sini diketahui, kita mulai dari ini, yang diketahui dulu. H10 itu sama dengan 26, artinya ya H10 berarti X-nya ganti 10, berarti 10A ditambah B sama dengan 26. Kemudian H6 itu sama dengan 14, berarti 6A ditambah B sama dengan 14. Nah, oke, kalau ini saya kurangkan, maka ini 4A sama dengan 12. Maka A sama dengan 12 bagi 4, 3. Karena A sama dengan 3, ya, dari 6A ditambah B sama dengan 14, A-nya 3 berarti 6 kali 3 ditambah B sama dengan 14. Ini 18 tambah B sama dengan 14, maka B-nya sama dengan 14 kurangi 18. B sama dengan negatif 4. Sehingga diperoleh X sama dengan hanya 3, berarti 3X dikurangi 4. Nah, di sini A sama dengan 3, betul ya, nomor 1 betul. Kemudian B-nya sama dengan negatif 4, berarti ini karena ini bisa sama dengan 4, berarti salah. Maka nomor 1 betul, nomor 2 salah. Ini salah ya. Berarti kita tinggal nomor 3 atau 4. Nomor 3, C sama dengan berapa? Nah, misalkan ini. Nah, oke, nomor 3 ya. Nomor 3 itu berarti H8 sama dengan C. Artinya bahwa 3 dikali 8 kurangi 4 itu sama dengan C. Ini 24 kurangi 4 sama dengan C. Ini 20 sama dengan C. Jadi C-nya sama dengan 20. Di sini 24, berarti salah. Jadi jawaban yang betul itu 1 dan 4. Tapi kita cek dulu ya, nomor 4 apa betul. D sama dengan 32. Artinya bahwa 3 kali D
dikurangi 4 sama dengan 32. 3D sama dengan, ini pindah jadi positif, berarti 36. Maka D sama dengan 12. Ya, betul ya, berarti ini betul. Maka jawabannya ada 1 dan 4, yaitu B. Ya, ini untuk soal nomor 15 ya. Anak, agar waktunya tidak terlalu panjang, maka untuk pembahasan ini, untuk yang sesi pertama ini saya akhiri sampai di sini dulu, sampai nomor 15. Nanti akan kita lanjut untuk soal nomor 16 sampai 30 ya, mungkin nanti malam mungkin ya, nanti malam, karena saya ada acara dari maghrib sampai malam, mungkin jam 9 malam baru bisa ya. Oke, sahabat MS semuanya, ini dulu, mudah-mudahan ini bisa dipelajari, dipahami, dan nanti untuk soal berikutnya akan kita lanjutkan nanti malam. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk komen, mungkin yang belum jelas sudah ditanyakan. Bagi yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan subscribe ya, jangan lupa subscribe. Silahkan berkomentar, silahkan bertanya, nanti insya Allah akan kita jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.